Baik, ya. Karena sudah kita bahas mengenai global metodologi penelitian pada minggu lalu, hari ini kita coba mulai langkahnya, ya. Dan langkah yang penting serta pertama yang mesti kita pahami adalah mengenai pencarian literatur, ya, atau literatur searching. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mulai sebuah riset, ya, sambil berpikir mengenai topik, fenomena, fakta dan data, sambil mulai masuk kepada literatur searching, ya, atau pencarian literatur. Ini lambat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini yang menjadi pegangan saya, ya, bahwa the quality of your writing depends on the quality of your reading, ya. Jadi kualitas tulisan kita, kualitas gaya berpikir kita dalam mengerjakan riset, kualitas pengembangan teori yang akan kita lakukan pada saat riset itu secara umum bergantung kepada kualitas bacaan kita. Ya. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bagus harus didasari, ya, oleh mutu bacaan yang bagus juga. Ya. Saya sering katakan dalam berbagai pertemuan ini, slide yang saya sering bawakan di mana-mana, ya, bahwa the key of research is reading, ya, bahwa preparation is the key. Bacaan adalah penting. Membaca adalah kunci dari riset, ya. Failure of reading a good paper can bring you to failure in understanding the problem, solution, methods, etc. Kalau kita salah membaca paper, ya, paper yang kita baca tidak tepat, tidak bagus, tidak berkualitas, atau out of date, maka itu akan membawa kita kepada kesalahan memahami topik, ketidaktepatan memahami problem yang dihadapi, ujung-ujungnya adalah nggak pas solusinya, juga nggak pas metode yang kita lakukan. Oleh karena itu, teman-teman, perlu kita dasari awal-awal riset kita dengan mengetahui apa itu pencarian material atau material searching. Ya. Baik, pertama-tama kalau mencari itu kita lakukan proses global searching, pencarian secara global dulu, ya. Belum masuk kepada inti, belum masuk kepada sesuatu yang pengembangan teori, belum. Ini pengen tahu apa sih topik yang kita bahas, maka kita lakukan pertama adalah global searching, ya. Nah, global searching maka yang kita lakukan adalah masuk ke Google, ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen pengen membuka cakrawala dulu, pengen tahu apa itu yang topik yang mau kita bahas, pengen tahu apa sih yang terjadi di dunia riset dan di dunia industri tentang topik yang mau kita kembangkan, maka mulainya dengan Google, ya. Di Google ini biasanya ada beragam artikel, beragam tulisan yang sifatnya global, umum. Sampai bahkan kepada industrinya atau ke alat yang sudah diproduksi atau sudah dikomersialisasi dan sebagainya. Tetapi ini masih global, ya, global searching. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengetahui global sebuah topik, maka bisa masuk ke Wikipedia, ya. Sekali lagi, ini global, Bapak Ibu. Ini tidak menentukan signifikansi atau kebenaran dari sebuah isu. Ini baru pengen tahu global dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke Wikipedia, ya. Atau bahkan masuk ke YouTube, ya. YouTube itu banyak eh, apa namanya informasi-informasi tentang sesuatu yang berkembang pada sebuah tema-tema riset, ya. Tidak hanya film, video, apalagi dan lain-lain lah.
YouTube ya. Bahkan YouTube ini menurut saya lebih enak karena dia sifatnya visual ya. Kita bisa lihat bahkan dosennya atau penelitinya atau pembahasnya secara langsung. Baik, ini namanya global searching ya. Dan sekarang yang lagi ngetren ya untuk mengetahui secara global bisa digunakan ChatGPT 4.0. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk buka akun ChatGPT sederhana yang gratis, yang free. Kalau mau yang lebih dalam berarti gunakan yang berbayar. Seingat saya $20 apa lebih kurang per bulannya. Baik, ini namanya global searching ya. Setelah itu kita masuk ke deep searching ya. Pencarian yang lebih mendalam. Nah, ini lebih ilmiah. Yang tadi global searching itu lebih kepada populer, ya. Apa namanya ilmu-ilmu yang sifatnya populer yang ada di tengah masyarakat secara umum. Kalau deep searching ini masuk kepada keilmiahan sebuah tulisan, ya. Ini langsung tulisan-tulisan yang memang bernilai ilmiah, ya. Sebentar sebelum masuk lebih dalam, saya tampilkan ini, teman-teman sekalian, agar teman-teman sekalian mengetahui level sebuah tulisan, sumber tulisan. Ya. Nah, yang pertama ada namanya jurnal nasional. Ya. Ini namanya pertama jurnal nasional. Ya. Ini namanya jurnal nasional, Bapak Ibu, ini termasuk sumber yang kita anggap rendah. Ya. Karena sifatnya nasional, bahkan ini lebih kepada jurnal lokal. Ya, biasanya ini mahasiswa S1 yang selesai skripsi dan seterusnya. Atau tulisan-tulisan dosen yang tidak didasari oleh penelitian yang kuat. Ya. Nah, level kedua adalah jurnal nasional terakreditasi. Ya. Jurnal nasional terakreditasi. Ini sekarang diistilahkan dengan SINTA. Ya. Ini ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini lebih bagus dibanding jurnal nasional ya yang pertama. Sinta 1 sampai Sinta 6 levelnya demikian. Yang paling bagus berapa? Sinta 1 ya. Sinta 1 lebih baik. Paling jelek apa di antara jurnal nasional terakrasi yang paling rendah adalah Sinta 6 ya. Bapak Ibu kalau bisa ambil yang Sinta 1, 2 atau 3 ya. Baik, ini yang pertama, yang kedua ya, level kedua. Level ketiga, jurnal internasional. Ya, ini berarti berbahasa Inggris. Jurnal nasional Sinta ada yang bahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Tapi di atasnya ada jurnal internasional. Ini kalibernya sudah penulis-penulis luar Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini kayaknya bisa jadi pilihan. Ya. Pilihan Bapak Ibu untuk menjadikan searchingnya di jurnal yang internasional. Yang paling tinggi, yang paling bagus adalah ini, jurnal internasional bereputasi. Ya. Jurnal internasional bereputasi. Biasanya yang ini nih, yang tadi jurnal nasional ada di sini, tapi Sintanya Sinta 1. Ya. Sinta 1. Ya. Nah inilah disebut dengan biasanya dia terindeks Scopus. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon mulai berpikirnya adalah terindeks Scopus ya. Inilah yang dianggap sebagai kriteria jurnal terbaik. Ya. Kriteria jurnal terbaik. Ini saya tulis di sini. Biasa dia terindeks Scopus atau Wave of Science. WOS ya, Wave of Science. Ya. Baik, ini sekedar menunjukkan teman-teman sekalian jangan sampai membaca jurnal yang reputasinya atau levelnya rendah. Nanti efeknya eh, analisa kita juga rendah. Ya. Baik. Nah, di luar jurnal ada yang namanya konferensi. Boleh gunakan konferensi internasional. Konferensi internasional. Nanti kita lihat ada contohnya. Baik. Nah, di mana pencarian deep
searching yang paling umum ada di Google Scholar. Bapak Ibu bedakan ya, ini Google Scholar, tadi Google biasa. Bapak Ibu nggak untuk deep searching nggak boleh pakai Google biasa karena itu bukan artikel ilmiah. Artikel ilmiah di mana? Artikel ilmiah ada di Google Scholar. Ya. Kalau bahasa Indonesianya Google Cendikia. Nanti kan tergantung settingnya laptop atau komputer Bapak Ibu. Kalau berbahasa Indonesia keluarnya nanti adalah Google Cendikia. Kalau berbahasa Inggris keluarnya Google Scholar. Nah, Bapak Ibu bermainnya di sini yang paling dasar. Ya, masuk ke Google Scholar lalu langsung lakukan pencarian. Contohnya seperti ini. Ya, nah ini contohnya. Bapak Ibu nanti masuk ke sini, tuliskan topik yang mau dicari, misalnya nanoteknologi. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, lihat judul-judulnya, langsung ada kata-kata nanoteknologi dan seterusnya. Di sebelah kiri, Bapak Ibu, bisa dilihat ini masalah tahunnya, rentangnya. Upayakan Bapak Ibu cari jurnal yang eh, 5, 10 sampai 5 tahun. Ya. Kalau yang global boleh 10 tahun, tapi yang mendasar harus 5 tahun umurnya. Kenapa? Karena tema-tema elektro dan sejenisnya dan rumpunnya itu sangat cepat perkembangannya. Lebih dari 5 tahun sudah ada ilmu baru, sudah ada perkembangan baru. Jadi upayakan cari yang di bawah 5 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa setting ininya eh, tahun berapa mau dipakainya ya. Upayakan yang kalau misalnya sekarang 2024 dikurang 5 berarti sekitar 2000 berapa? 18 19 lah ke atas ya. 18 19 20 21 23 24 gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, eh, urutkan menurut relevansi. Jadi bisa urutkan menurut tanggal, nanti diurut sesuai dengan tanggal terbitnya, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, atau diurut berdasarkan relevansi. Artinya mana yang lebih tepat dengan pencarian kita. Ini contoh saja, saya tulis nanoteknologi, tetapi ditulis lebih detail, lebih bagus. Sama dengan ChatGPT. ChatGPT, teman-teman isi lebih detail, lebih rinci, itu akan menghasilkan keterangan yang lebih bagus. Baik, ini contohnya, ya, misalnya di sini Mind the Gap, Science and Ethics in Technology. Dia di sini tulis IOP Science. Nih. Ini IOP Science berarti dia sebuah konferensi, bukan jurnal. Ya. Nah, ini kayaknya, oh ini konferensi semua nih, IOP Science konferensi. Contohnya demikian. Ini adalah sumber linknya ya, sumber linknya ada di sini. Baik, ini contoh dari Google Scholar. Mungkin Bapak Ibu akan banyak berada di sini, ya, karena ini yang lebih general banyak dipakai orang. Baik, kemudian kalau sudah masuk Google Scholar, upayakan ini yang biasa disebut dengan top 5 publisher, penerbit jurnal paling top sedunia, itu ya, yaitu Elsevier. Ini satu pabrik dengan Scopus, ya. Lalu ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini beberapa publisher terbaik. Biasanya kita pakai Science Direct atau Elsevier biasanya. Beberapa ada Taylor and Francis, ya. Beberapa John Wiley ini and Sage Publication. Ini menunjukkan Bapak Ibu kualitas penerbit-penerbit yang memang dianggap banyak menerbitkan jurnal-jurnal yang bagus. Nah, tidak boleh lupa Bapak Ibu bisa cari di sini ya, di IEEE Explore. .ieee.org. Nah, kalau IEEE ini khusus memang elektro dan sejenisnya, elektro, informatik, jaringan, tenaga, energi dan seterusnya. Ya. Nah, apa itu explore? IEEE explore maksudnya dia memang mengeksplorasi. Di sini Bapak Ibu lihat nih, dia ada 5.231.444 item, baik jurnal disebut dengan transaction, baik konferensi dan sebagainya. IEEE cukup komprehensif, memberikan kumpulan-kumpulan jurnal
yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai sumber referensi. Ya. Kemudian ini web lain disebut dengan DOAJ. Ya. Apa itu DOAJ? DOAJ adalah Directory of Open Access Journal. Jadi Bapak Ibu nanti saya bahas, jurnal itu ada yang gratis, berarti disebut dengan open access. Ya. Open access berarti terbuka untuk diakses. Ada yang tidak terbuka untuk diakses. Dengan kata lain berbayar. Ya. Dengan kata lain berbayar. Kalau DOAJ berarti dia otomatis gratis. Sama seperti Bapak Ibu cari di Google Scholar yang tadi, atau di IEEE, atau di web-web yang tadi saya gambarkan. Misalnya ini, Bapak Ibu langsung masuk ke Science Direct, masuk ke Springer, dan seterusnya. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau open access berarti dia gratis. Ya. Kalau yang tidak open access berarti dia berbayar. Loh, kalau gratis gimana? Tinggal klik, nanti Bapak Ibu tinggal download. Ya. Tapi kalau berbayar gimana? Nah, ini masalah berikutnya. Ya. Baik, ini contoh jurnal yang ada di Mercu Buana. Salah satunya adalah jurnal Sinergi berbahasa Inggris dan sudah masuk dalam kategori bereputasi. Tadi kan ada bereputasi ya, nomor 4. Kenapa? Ini sudah terindeks oleh Scopus. Ya. Terindeks oleh Scopus. Jadi Bapak Ibu sampai saat ini yang dianggap paling top terindeks oleh Scopus atau terindeks oleh WOS ya. WOS, Web of Science. Alhamdulillah sinergi ini sejak tahun 2023 milik Mercu Buana sudah terindeks oleh Scopus. Dan sementara ini saya yang menjadi pemimpin redaksinya atau editor in chief. Ini banyak juga artikel-artikel terutama sejak 2020-an yang merupakan artikel-artikel terbaik juga buat sumber riset kita. Baik Bapak Ibu, eh, ini tips ya. Tips untuk mencari jurnal rujukan utama. Kan begini Bapak Ibu, cari jurnal tuh gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Tapi untuk membuka wawasan pertama-tama kita, untuk mengetahui apa sih yang ada pada sebuah topik, maka tipsnya, lihat ini yang warna merah, gunakan kata-kata yang warna merah. Misalnya, Bapak Ibu mau mencari tema pada bidang ini, ya. Ini bidang saya, misalnya bidangnya mobile robotics. Maka gunakan ini, survey on mobile robotics atau kata-kata review atau kata-kata state of the arts. Ya. Nah, nanti artikel-artikel yang ada kata-kata survey on atau kata-kata review atau kata-kata state of the arts itu akan memberikan sebuah artikel menjelaskan detail ya tentang tema-tema yang ada pada sebuah topik tertentu, misalnya pada topik mobile robotics ya. Jadi ini tips saja Bapak Ibu ya agar kita bisa mendapatkan sebuah jurnal, satu artikel, tapi lengkap, gitu. Satu artikel tapi lengkap, walaupun global ya, belum menjurus. Tapi untuk sebuah bacaan awal, ini menarik Bapak Ibu. Saya hampir setiap riset yang awal, nyarinya ini. Ya. Ini contohnya. Ya, ini contoh sebuah hasil pencarian yang menggunakan kata-kata lihat apa? Review. Ya, menggunakan kata-kata review dan kata-kata survei sama ya. Dua kata ditulis. Lihat di sini dibilang a survey on IoT enable smart grids. Ini temanya. Dia akan mencari semua, menjelaskan semua riset-riset yang mengenai smart grids yang berhubungan dengan IoT. Lihat di sini kata-katanya emerging, application, challenge, and outlook. Dia memberikan gambaran detail Bapak Ibu. Ini biasanya bisa 10 atau 15 halaman. Tahun berapa ini? Coba saya lihat di sini, tahun 2022. Jadi cukup cukup baru ya. Apa-apa saja yang ada pada penelitian mengenai smart grid yang berhubungan dengan IoT. Ya.
berhubungan dengan IoT. Gitu. Ini contohnya ya, bahwa begitu cara mencari people dengan menggunakan kata kunci survei, survei atau review. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya saya nggak pengen cerita, tapi apa boleh buat ya. Kalau kalau paper yang Bapak cari, Bapak Ibu cari itu kalau ternyata dia berbayar. Kalau kita klik, dia minta sejumlah uang. Wajar ya. Begitulah memang cara kerja jurnal, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau gratis berarti sebenarnya yang sudah dibayarkan oleh penulisnya. Tapi kalau berbayar, biasanya penulisnya nggak bayar, nanti pembacanya yang bayar. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu jurnal yang terkunci, maka mohon maaf sebenarnya ini nggak boleh, tapi apa boleh buat untuk kebaikan bersama, maka gunakan eh, web ini. Namanya web Ski Hub. Kalau lihat gambarnya, ini sih web yang ngasih kunci gitu. Ngebukain paper atau artikel yang terkunci. Ya, paper atau artikel terkunci. Biasanya nanti yang dimasukkan adalah DOI. Saya sudah bahas belum apa itu DOI, Bapak Ibu? Belum, Halo? Bro, belum. D- Belum D- bro. Belum, bro. Belum. DOI itu Digital Object Identifier. Digital Object Identifier. Jadi satu buah artikel itu ada nomor DOI-nya. Sama Bapak Ibu kalau beli barang di supermarket itu kan ada barcode ya. Iya. Barcode itu kan menunjukkan digital object dari barang tersebut. Tinggal di di scan nanti keluar harga dan sebagainya. Nah, untuk artikel juga demikian. Dia ada nomornya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Coba perhatikan di bawah ini. Nih lihat. DOI, ORG, 10 dan sebagainya. Jadi masukin nomor ini. Ini nomor unik. Setiap artikel punya nomornya. Ya. Ini yang sebut nih, 10 3390 dan seterusnya. Itulah nomor DOI-nya. Karena saya ngelola jurnal, saya tahu satu buah DOI ini, satu artikel harganya berapa? $1. Ya, untuk mendapatkan nomor kode unik tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dapat seperti ini, tapi diklik nggak bisa, maka Bapak Ibu copy, ya, copy nomor ini nih 10 3390 seterusnya di copy, lalu nanti letakkan di sini, enter your referensi, ya, taruh letakkan di sini nomor DOI, Digital Object Identifier-nya. Mudah-mudahan terbuka, mudah-mudahan. Ya. Kalau nggak terbuka juga ya sudah, apa boleh buat. Berarti teman-teman tidak bisa mendownload artikel tersebut. Saya kalau tidak nggak terbuka juga menggunakan Ski Hub, maka biasanya saya kontak teman yang ada di luar negeri. Rata-rata teman yang sedang kuliah di luar negeri, kampusnya mereka berlangganan jurnal-jurnal tersebut dan ada di perpustakaannya sehingga bisa didownload oleh mereka. Saya minta tolong downloadin, nanti mereka kirimkan filenya ke saya. Itulah untungnya banyak teman di luar negeri, Bapak Ibu. Ya. Baik, ini yang kemarin sekedar mengingatkan saja bahwa kita harus tetap berada pada koridor logika riset yang benar, mulai dari fakta, lalu memahami sistemnya, kemudian mencari problem yang ada, lalu pelajari solusi terdahulu untuk menyelesaikan problem tersebut, dan kemudian nomor 5, apa ide kita. Ya. Ide kita kemudian didasari oleh pengembangan keilmuan dan ada langkah-langkah untuk membuktikan ide kita itu bisa diwujudkan. Langkah-langkah itu untuk mencari data yang telah didapatkan kita analisa dan diskusi, lalu tentukan kesimpulannya dalam bentuk sebuah temuan.